guys, welcome to my YouTube channel. Jadi ini adalah video kompilasi aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Kalian juga bisa nyalain loncengnya ya, biar dapet notif tiap kali aku upload video baru. Selamat menonton. Yang meninggal hari ini, ya... Kakak, aku masakin makanan kesukaan kakak nih. Apa sih, Dek? Hah? Jadi salah pilih, deh. Kakak cobain deh makanannya. Buang aja tuh makanannya. Aduh, berarti aku bakal meninggal malam ini. Ren, muka kamu kenapa jutek banget gitu? Tanya aja tuh anak kesayangan mama, si Cika. Kakak kenapa sih? Aku kan cuma bikinin makanan buat kakak. Maksud aku baik. Hah, pokoknya kalau aku kenapa-napa, salahin dia. Kakak, kenapa kakak bikin cerita di sosial media kalau aku mau ngebunuh kakak? Semua orang jadi bully aku sekarang. Udahlah, kamu gak usah sok baik lagi sama aku mulai sekarang. Kamu seneng kan bentar lagi aku meninggal? Kamu emang pantas dibully. Enggak kak, kakak salah. Sebenarnya tuh... Udah, aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Ma, kalau adik meninggal tolong sayangi dan jagain kakak ya ma. Adik sayang banget sama kakak. Udahlah dek, kamu gak usah cari perhatian. Orang kakak yang bakal mati. Kamu sengaja kan tadi pagi biar aku salah pilih? Enggak kak, kakak gak ngerti. Udah. Ren, kamu kenapa bicara kasar begitu sih sama adik? Waktuku sisa 2 jam lagi, aku gak pengen mati. Kakak, aku bikinin kalung nih buat kakak untuk kenang-kenangan. Terus aja acting kayak gini, Dek. Kak, jangan dibuang. Itu kan aku bikin buat kakak. Aku nggak butuh. Dek, boneka kesayangan kakak udah kotor, cuciin dong. Oke kak, aku cuciin. Maksud adik apa sih chat kayak gini? Lebay banget. Waktuku sisa 1 menit lagi. Loh, kok aku masih hidup? Ren, adikmu Ren. Adik, kenapa mah? Adik, maafin kakak gak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa ade lakuin itu? Ren, ini ada surat dari ade lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, Cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba Nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi Cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek, asal bisa ngeliat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Seumur hidup dikurung atau potong rambut? Aku belum pernah potong rambut sejak kecil. Ren, ingat kamu gak boleh potong rambutmu. Pilih selamanya dikurung. Tapi kenapa, Mah? Rambutmu bukan rambut biasa. Kamu akan terkena masalah besar kalau memotong rambutmu. Permisi, saya petugas kerajaan. Ada apa ya? Kami ditugaskan raja untuk mencari semua anak perempuan berusia 17 tahun untuk dibawa ke istana. Apa di sini ada anak perempuan berusia 17 tahun? Tidak ada anak perempuan di menara ini. Loh, kok Mama membohongi petugas kerajaan? Aku kan udah 17 tahun. Ren, Mama mau pergi sebentar ya. Kamu diam di menara ini. Jangan kemana-mana dan jangan berbicara dengan siapapun. Semua orang di luar sana jahat dan sangat berbahaya. Iya, Ma. Aku penasaran banget sama dunia luar kayak gimana. Aku belum pernah keluar dari menara ini sejak kecil. Hai Ren. Hah? Kamu siapa? Kok kamu tahu nama aku? Terus gimana caranya kamu masuk ke menara ini? Iya dong, kamu kan satu-satunya orang yang gak pernah keluar dari menara. Kenalin, aku Rex. Rambutmu panjang banget. Sini aku potong. Jangan. Nanti Mama marah. Rambutmu udah lebih panjang dari kereta api, Ren. Apa kamu gak kesulitan? Sebenarnya aku juga pengen potong rambut ini, tapi dilarang sama Mama. Kamu gak curiga sama mamamu?
Kenapa dia mengurung kamu di menara ini dan tidak mengizinkan kamu potong rambut? Aku nggak tahu, Rek. Oh iya, kamu nggak mau lihat lampion di udara? Lampion apa? Iya, jadi hari ini adalah hari ulang tahun anak raja, dan mereka selalu menerbangkan lampion setiap tahunnya. Wah, pasti bagus banget ya. Coba aja aku bisa lihat langsung. Ayo kita ke sana bareng, lihat lampion itu. Gak bisa. Kalau mama tahu aku pergi, dia bakal marah besar. Nggak bakal ketahuan kok, kita akan pulang sebelum ibumu sampai di menara. Tapi Rex, kata mama dunia luar itu seram, aku takut. Udah, jangan takut. Aku akan jagain kamu apapun yang terjadi. Ayo kita berangkat. Wah, bagus banget lampionnya. Beruntung banget ya anak raja dan ratu. Princess telah hilang sejak kecil. Apa? Dia diculik penyihir jahat dan belum ditemukan. Ren, berani-beraninya kamu keluar dari menara. Mama. Siapa laki-laki kurang ajar ini? Pasti dia yang membawa kamu keluar dari menara. Rasakan ini. Mati kamu. Ma, jangan sakitin Rex. Sakit. Ma, tolong cabut sihirnya. Aku janji bakal selalu nurut sama mama. Kamu janji? Iya ma. Oke, mama cabut sihirnya. Rex, kamu gak apa-apa kan? Ren, cepat potong rambutmu. Tidak, jangan. Tidak mungkin. Saya ingin hidup abadi. Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%. Ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu. Sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo. Karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen, aku salah apa? Anak, sini. Sakit, kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong bu, lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Hah? Aku harus bikin 4 orang tersenyum. Buat apa? Nak, kalau kamu berhasil membuat 4 orang tersenyum, kamu akan mendapat hadiah 100 triliun dan harta berlimpah. Aku bisa jadi orang kaya dong, Ma. Iya Ren, kamu harus berhasil menangin tantangan itu. Biar keluarga kita nggak dihina lagi sama orang-orang. Mama udah capek banget hidup susah. Iya, Ma. Ini kesempatan besar buat aku. Bagus, Nak. Hai Ren, tumben banget lo datang pagi ke sekolah. Biasanya telat. Iya, Miss W. Aku kangen banget sama kamu. Bisa aja bestie gue yang satu ini. Selanjutnya siapa ya? Kakak. Tapi kan aku nggak deket sama kakak sejak kecil. Aduh, gimana nih lupa pakai dasi, bisa kena hukuman deh gue. Kakak bisa pakai dasi aku kok. Hah, kamu serius deh? Iya, aku rela kok dihukum demi kakak. Wah, tumben ada angin apa nih? Loh, Ren, kamu kok nggak pakai dasi? Kamu nggak baca jadwal ya hari ini ada upacara bendera? Saya lupa, Pak. Kamu bener-bener gak disiplin. Waduh, bikin Pak Guru senyum. Gimana caranya Pak Guru aja lagi marah kayak gini sama aku?
Pak, saya janji bakal disiplin dan pakai dasi setiap hari. Bagus kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu. Yeay, bentar lagi aku jadi orang kaya. Hello, lo bilang apa barusan? Iya, aku ikut tantangan bikin orang tersenyum. Gue dikit lagi berhasil selesain tantangan itu. Loh, aku kira aku doang yang ikut tantangan itu. Lo udah pasti kalah dari gue. Siapa bilang aku sisa satu orang lagi kok? Gue juga, udahlah lo udah miskin ya miskin aja. Gak usah ngarep deh jadi orang kaya. Aduh, lama banget loadingnya yang terakhir ini. Nak, siapa orang terakhir itu? Kamu harus menangin tantangan itu ya. Kakek mah. Kalau gitu kita sekarang harus cepat-cepat ke rumah kakek. Iya mah. Kita udah sampai nih di rumah kakek. Itu kuburan siapa mah?